15 Bandung, Bapak Toto Suharya SPD MPD. Beliau merupakan influencer ya Pak, boleh saya bilang influencer ya? Jangan provokator aja. Seorang influencer tentang uh, sukses, tentang bagaimana memanage mindset, tentang bagaimana melakukan atau mengaplikasikan sukses sesuai dengan ajaran kita ya Pak ya, ajaran dari agama kita dan bisa diaplikasikan untuk secara universal tentunya ya Pak ya, insya Allah. Baik, ketemu dengan saya mungkin sudah tidak asing lagi. Selamat siang teman-teman sekalian dari kelas 10 dan kelas 11. Oh, diralat dari kelas 11 dan kelas 12 karena kelas 10-nya kemarin sudah ya. Ketemu dengan saya yang akan membawa atau menggiring acara ini dari awal sampai akhir insya Allah. Saya Indah Lestari, staf kesiswaan SMA Negeri 15 Bandung. Selamat siang dan semoga sehat semuanya teman-teman kelas 11 dan kelas 12 ini. Saya lihat eh, luar biasa antusiasnya ya Pak. Dari beberapa menit saja kita sudah terkumpul 118 orang, 117 orang. Tolong dikonfirmasikan lagi ke teman-teman yang lainnya. Baik, webinar eh, webinar atau seminar berbentuk web atau bisa kita katakan makanan sehari-harinya di generasi Z ya, berarti di generasinya kalian, generasi 4.0, generasi yang serba-serba serbi hidupnya itu melulu tentang internet karena ternyata surfing atau browsing dari internet kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat dan efektif serta efisien waktu yang kita punya. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkan internet itu sendiri ke dalam hal yang baik. Nah, ini ternyata SMA 15 Bandung melalui prakarsa atau influencer dari seorang kepala sekolahnya yaitu Bapak Toto Suharya ya Pak ya. Jadi membawa atau menginfluence teman-teman sekalian untuk menggunakan IT atau digital dengan lebih bijak lagi. Luar biasa banget ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sukses. Apa itu sukses? Nanti kita akan bongkar, kita akan kupas tuntas tentang sukses itu apa. Teman-teman generasi Z yang terhormat, karena seangkatan juga sama saya ya, generasi Z. Kurang lebih gitu Pak. Saya juga ada di generasi Z, cuman zombie. Sukses itu gratis karena untuk meraih kesuksesan itu katanya gratis, betul ya Pak ya? Nggak ada kosnya Pak sama sekali. Nggak ada kosnya, cuman satu keteguhan hati barangkali ya Pak ya. Di webinar pendidikan karakter siswa SMA Negeri 15 Bandung. Baik, dengan dibukanya kegiatan ini, alhamdulillah kita akan melaksanakan webinar di hari kedua tentang sukses itu gratis di hari Selasa 16 hari Rabu maaf tanggal 16 Februari 2022 dengan peserta webinar teteh-teteh akang-akang yang luar biasa ganteng cantik dan calon-calon pemimpin bangsa ya Pak, insya Allah amin. Amin. Kelas 11 dan kelas 12 SMA Negeri 15 Bandung. Baik, adapun materi yang akan disampaikan di webinar ini yaitu tentang sukses yang katanya gratis itu seperti apa. Nanti dikasih kuncinya sama Pak Toto nih. Kuncinya seperti apa, nggak repot, nggak ribet. Pokoknya semua pantengin di sini ya. Yang berikutnya saya ingatkan sama teman-teman jangan lupa isi absen karena keberadaan kita harus ada jejak digitalnya ya Pak, betul? Itu ngasih tahu bahwa kita pernah eksis ada di situ sebagai tonggak terdepan perubahan sejarah, perubahan mindset anak-anak muda sekarang yang arahnya ke arah positif. Yang kedua, kegiatan ini ada sertifikatnya, jadi jangan khawatir teman-teman sekalian. Sertifikatnya ini untuk portofolio, melengkapi portofolio kalian. Yang pertama mungkin
Barangkali ada universitas yang memang ada ya Pak open untuk kegiatan seperti ini, ada, pasti ada ya Pak ya, dan itu di jalur undangan. Yang kedua, bisa dimasukkan ke dalam portofolio CV atau kurikulum vitae nanti kalau bekerja, itu ada loh seperti ini. Sertifikat-sertifikat dari keikutsertaan kita webinar. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita samakan mindset kita, mari kita open mindset kita, mari kita samakan hati kita belajar literasi, mendengar, mengaplikasikan atau mengolah, lalu kita menghasilkan sesuatu. Nawaitu kita mulai di hari ini dengan mengikuti webinar hari kedua tentang sukses itu gratis. Baik, kepada Bapak Toto Suharya SPD MPD selaku kepala sekolah dan juga influencer dan juga pembicara tentang sukses itu gratis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Indah atas kesempatannya dan terima kasih kepada tim IT yang sudah mempersiapkan. Semakin hari semakin baik nih tim IT ini Bu Indah. Semakin siap, semakin solid juga teman-teman pembawa acara ini akan terlatih terus, kita akan berlatih terus dan tentu saja kalau semakin sering kita melakukan sesuatu yang baik sampai 10.000 jam, insya Allah kita akan menjadi expert di bidangnya. Nah, anak-anakku sekalian yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting ini mengikuti webinar pendidikan karakter, saya ucapkan selamat dan Anda sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Amin. Anak-anakku sekalian, pendidikan karakter ini sesungguhnya berkaitan dengan cara berpikir kita. Maka kali ini saya akan menyampaikan sebuah teori, sebuah cara atau sebuah pedoman atau baik sebuah panduan lah. Bagaimana sih caranya kita supaya sukses di muka bumi ini. Ini ilmu jarang disampaikan di sekolah. Karena di sekolah tidak ada mata pelajaran berpikir. Oh, coba siap. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Di off dulu ya anak-anak. Kalau ikut webinar di off dulu. Fokus ke sini ya. Karena ini pelajaran tentang berpikir. Kalau nggak fokus itu pasti nggak akan dapat ilmunya. Aduh, maaf. Oke. Apa deh? Buka, oke. Ya, kita lanjut ya. Perhatikan ya, karena ini pelajaran berpikir, jadi Anda agak sedikit fokus, tapi santai aja di rumah. Kalau ada kopi, minum kopi silahkan, ada teh silahkan minum teh, ada snack silahkan sambil nyemil, biar nggak terlalu tegang. Kita santai aja, tapi perhatikan, saya akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir. Nah, baik silakan tim operator mohon dibantu untuk slide-nya disampaikan, di-share. Ada 8 slide nih, sedikit saja ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, jangan takut-takut ya. Jadi kalau bertanya itu menjadi budaya yang harus dibiasakan. Karena tidak ada pembelajaran kalau tidak ada pertanyaan. Itu kata orang-orang cerdas. Jadi kalau selama kita mengikuti pembelajaran monolog begitu ya, mendengarkan apa dari kata saya terus Anda tidak berbuat sesuatu, itu otak itu nggak bekerja itu nantinya. Jadi kalau yang bertanya itu tanda bahwa otaknya bekerja itu. Oke. Sukses itu gratis, anak-anak. Oh, orang bilang pasti kan banyak, wah sukses itu harus syaratnya harus S1, S2, S3, kemudian sekolahnya harus di luar negeri, terus sekolahnya ada yang SPP-nya begitu masuk 100 juta, tiap bulannya 5 juta, wah udah dah. Pokoknya sukses itu mahal. Nah, pasti banyak orang yang tapi saya ingin membalik logikanya bahwa sukses itu gratis. Oke, pasti Anda kena gimana sih sukses bisa gratis ya. Oke, kita ikuti slide berikutnya. Nah ini anak-anak, sukses ini sebetulnya sederhana aja, tinggal ngolah cara berpikir kita. Ya, cara berpikir itu ada yang disebut dengan mindset. Mindset itu cara settingan berpikir orang itu ada ciri khasnya. Kalau orang sudah setting berpikirnya negatif, tukang ngehina,
tukang menghujat, itu mindsetnya menghujat aja. Pokoknya setiap lihat orang hujat gitu ya. Nah, itu kan mindset gitu ya. Lihat orang sukses karena dia mindsetnya suka berprasangka buruk. Ya sudah dia dapat itu dari sini, dapat itu dari sini, selalu menjadi negatif. Nah, itu kan mindset, cara berpikir. Nah, sebaik-baiknya mindset atau cara berpikir itu adalah hal-hal yang membuat rezeki buat kita gitu. Pola pikir yang baik, kalau dalam bahasa agama itu harus husnudon, berprasangka baik kepada Allah. Itu husnudon itu. Nah, ini takdir sama dengan tindakan sama dengan pola pikir. Artinya apa? Pola pikir itu sama dengan tindakan. Setuju ya, anak-anak? Jadi apa yang kamu kerjakan itu berangkatnya dari pola pikir dulu tuh. Kamu mau makan nih hari ini. Mikir dulu nggak kalau mau makan? Bu Indah kalau mau makan mikir nggak? Pasti mikir. Hari ini makan sama apa ya? Nasi Padang. Terus nasi Padang sama apa? Nasi Padangnya itu kan mikir. Betul, Pak. Betul kan? Di mana? Iya, di Ya, mana betul. makanya. Terus nasinya setengah atau full? Full, ya betul. Terus pakai kuah atau tidak? Ya, Atau kuahnya saja? ya. Gitu Semua kan? dipikirkan, Pak. Dipikirkan Betul, semua, betul kan? betul, Sepakat ya anak-anak, apa yang kita kerjakan itu yang kita pikirkan. betul. Oke, kalau sepakat, yang kita pikirkan itu akan jadi tindakan. Ya. Nah, apa yang kita lakukan itu, tindakan-tindakan kita itu akan menghasilkan apa bagi diri kita? Itulah takdir kita, nasib kita. Pikiran kita, tindakan kita bisa jadi limosin. Siap. Pikiran kita, tindakan kita bisa jadi rumah besar. Pikiran kita, tindakan kita bisa jadi pekerjaan, bisa jadi jodoh, macam-macam. Berarti takdir bisa dirubah ya, Pak? Bisa diubah takdir itu. Nah, kapan mengubah takdir? Ya sekarang pikirannya berubah ke depan. Yang sudah takdir itu kan ada yang tidak dirubah, ada yang bisa dirubah. Yang tidak dirubah itu yang ke belakang yang sudah kita lalui. Yang sudah kita lalui kan kita nggak bisa kembali, ya kan? Tapi yang ke depan itu kan belum terjadi. Nah itu yang bisa kita ubah ke depan. Di depan takdir bukan? Takdir. Takdir, di belakang takdir. Takdir. Nah takdir di depan itu yang bisa kita ubah. Betul. Oke, ubahlah dengan cara pola pikir kita yang positif. Nah itu pelajaran pertama anak-anak. Jadi kalau kita mau sukses, oke, cara berpikir kita harus berubah. Pikirkanlah hal yang baik-baik. Sukses adalah belajar bagaimana supaya selalu berpikir positif. Oke, satu slide selesai. Lanjut. Nah, saya kasih ilmunya nih Bu Indah. Anak-anak, saya kasih ilmunya. Kalau berpikir itu salah satu konsep dasarnya berpikir sebab akibat. Ya. Kenapa lapar? Kenapa makan? Karena lapar, Pak. Kenapa minum? Karena haus. Ah, itu kan sebab akibat. Ya, betul. Kalau Anda lapar, pergi kemana? Pergi cari makan, Pak. Cari makan biasanya di mana tempatnya? Di restoran, Pak. Restoran. Betul. Kalau Anda makan. lapar, pergi ke WC, logis nggak? Nggak logis ya. Iya, itu kan nggak masuk logika. Kenapa Betul, sih Pak? Lapar masuk ke WC. Nah itu kan, Ya. masuk ke WC biasanya buang air besar. Semuanya menggunakan logika. Ketika ada logika-logika yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu orang tanda tanya. Kenapa sih? Nah seperti itu. Jadi berpikir itu sederhananya adalah anak-anak berpikirlah sebab akibat. Betul. Sekarang begini, kalau Anda rajin membaca, kemungkinan besarnya akibatnya apa? Wawasannya lebih luas, Pak. Luas dong. Betul. Berarti intelektualnya lebih tinggi. Iya. Nah, kalau ilmunya tinggi, intelektualnya tinggi, kemungkinan besarnya rezekinya banyak atau sedikit? Kemungkinan besar kalau di atas kertas banyak, Pak. Banyak. Peluangnya lebih besar. Lebih besar dong Betul. daripada yang tidak punya ilmu. Betul. Nah, karena peluangnya lebih besar, maka kita ambillah peluang yang besar-besar itu. Ya. Jangan ngambil peluang yang kecil-kecil. Peluangnya besar untuk jadi sukses kalau kita jadi orang cerdas. Ambil itu, kita jadi orang cerdas supaya peluangnya besar untuk jadi orang sukses. Betul, betul Pak, sepakat. Oke, nah ini cara berpikirnya anak-anak begini. Ini patokannya saya ambil dari Al-Qur'an. Nah, bagi yang Kristen di sini ini sebagai pengetahuan karena Al-Qur'an itu adalah pengetahuan. Sama dengan kitab suci Anda juga Alkitab itu adalah pengetahuan. Kita bisa belajar pengetahuan itu dari mana saja. Saya sampaikan di sini bahwa di dalam Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan itu bahwa sesuatu yang baik itulah yang menghasilkan kebaikan dan sesuatu yang buruk itulah yang akan mendatangkan keburukan.
Anda bisa baca sendiri, konfirmasi, lihat Al-Isra ayat 17-7, baca oleh Anda sekalian. Benar nggak apa yang saya katakan? Bahwa sebab dari kebaikan, akibat dari kebaikan itu adalah penyebabnya adalah baik. Dan akibat dari keburukan itu adalah penyebabnya adalah keburukan. Benar nggak kira-kira apa yang saya katakan? Kalau lihat dari isi itu Al-Quran. Itu yang Allah katakan ya Pak ya? Ya, itu kan dari Ya. Allah katakan. Iya, betul. Saya hanya membaca apa yang Allah katakan itu, yang firmankan itu saya membaca. Kalau begitu, penyebab dari kebaikan itu adalah kebaikan. Akibat dari kebaikan itu adalah kebaikan. Kebaikan, betul. Akibat dari keburukan itu adalah Kita penyebabnya menuai, keburukan. iya, betul. Dan itu saya baca dari situ aja. Dan ini adalah pedoman berpikir kita. Jangan sampai dikecoh di lapangan. Ah Pak, saya lihat orang jujur kan baik Pak. Mestinya orang jujur itu kan juga dia dapat kebaikan. Iya, betul. Tapi saya lihat orang jujur masuk penjara. Siapa bilang orang jujur masuk penjara? Saya yakin orang-orang yang masuk penjara dia tidak jujur kok. Cuman yang jujur dan tidak jujur yang tahunya itu siapa? Yang dia jujur dan tidak jujur itu yang tahu siapa? Dirinya sendiri dan Allah. Dan Tuhannya. Betul. Tahu nggak orang lain? Enggak. Betul. Sekarang begini, Bu Indah, menganggap kepada saya orang baik atau orang jahat? Saya menganggap Bapak manusia. Orang baik atau orang baik lah Pak. Orang baik kan? Masa orang jahat? Ya. Kalau orang jahat itu sukia saya. Saya juga ke Bu Indah melihat bahwa Bu Indah orang baik. Tapi saya tanya, Bu Indah tahu nggak? Selama hidup saya ada keburukan saya, tahu enggak? Enggak tahu Pak. Nah, orang baik itu adalah yang ditutupi keburukannya oleh Tuhan. Oh iya, betul Pak. Itu. Jadi anak-anak kita jangan cepat-cepat menghakimi kejadian, karena kembalikan kepada Allah. Allah yang hanya tahu. Betul Kita doakan sekali. saja kalau ada orang celaka, orang masuk penjara dan sebagainya, kita doakan ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosanya dan kembali menyelamatkan. Itu lebih positif kan? Ya. Lebih positif. Dan lebih tenang ya Pak. Lebih tenang daripada kita tuh kan, saya bilang apa? Cek aing oge, biasa gitu ya Pak ya. Ada bahasa kata gitu orang ya. Sunda, cek aing oge naonnya, katingalin nama Ustad padahal mah. Ini bahasa-bahasa yang tidak berpedoman kepada Al-Quran. Iya, betul. Setiap kejadian yang kita lihat, persepsilah menjadi hal yang positif. Kenapa harus begitu? Kenapa? Karena rezeki itu datang dari yang baik-baik. Oke, catat itu. Bikin status di Facebook, silahkan. Ya, rezeki itu datang dari yang baik-baik. Ya. Bikin quote itu. Kalau Anda berperilaku baik, dapat kebaikan. Dan kalau Anda berperilaku buruk, dapat keburukan. Itu rumusnya. Dan yang menilai seseorang baik dan buruk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh nyanyawanan. Lanjut. Ini ilmunya nih dan ini penting. Ya. Nah, jadi kesimpulannya sukses datang dari perilaku yang baik. Inilah yang disebut dengan pendidikan karakter, Bu. Karakter is great. Yang kita sekarang lagi gadang-gadangkan di SMA 15, karakter is great, karakter is great, karakter is great itu ya kita harus menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Karena orang-orang yang berkarakter baiklah itu sekalipun matematiknya 3 nantinya misalnya. Iya kan? Yeah. Nah, orang yang karakter baik sekalipun fisikanya ya dapat celi monyet begitu ya. Dia masih punya kesempatan sukses enggak? Punya. Masih betul masih Pak, masih. Punya betul. Karena dia punya karakter yang baik. Jadi yang basically yang harus kita milih itu karakter baik dulu. Bisa saja sekarang matematiknya jelek dan sebagainya, tapi dia itu kan berubah ke depan karena karakternya baik, dia belajar, bisa jadi dia dari ahli matematik nantinya. Betul. Siapa yang tahu ya Pak? Nggak ada yang tahu. Nggak bisa kita menghakimi anak-anak sekarang. Jadi artinya yang penting yang harus diupayakan sekarang anak-anak, apapun perilaku kamu harus baik, gitu, untuk kebaikan. Maka sekarang bukan bencana yang buruk, tapi perilaku manusia yang buruk. Jadi bukan alam yang, alam murka kepada kita, bukan alam murka kepada kita. Tuhan juga mengajab, bukan Tuhan mengajab kepada kita, tapi kitalah pelakunya. Orang-orang yang selalu berperilaku buruk, maka mengundang keburukan dari alam dan mengundang keburukan yang sudah disistemkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, anak-anak saya lihat gambarnya juga. Hidup ini semuanya baik, santai aja. Bagi orang-orang yang sudah berpikir positif, hidup ini semuanya baik. Karena kata Allah, kalau aku sudah menentukan kebaikan bagi orang, tidak ada satu orang pun siapapun yang bisa menahannya.
Dan tetapi kalau orang itu sudah akan ditimpa keburukan, tidak ada satu orang pun. Jadi kalau kita sudah berprasangka baik kepada Allah, ya sudah santai saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Pak. Nah, pertama Betul. itu tindakannya tidak boleh ada yang khawatir. Kan kita tidak khawatir. Semua penyakit, darah tinggi, kemudian kolesterol itu basically-nya itu dari pikiran juga yang nggak tenang. Betul. Sering Termasuk pandemi sekarang mungkin ya Pak, bisa jadi pandemi ini menjadi lebih lebih terus mengerikan lagi karena mindset ya. karena mindset Oke, sepakat terlalu kalau itu. takut, Betul. fobia dan sebagainya. Ya, itulah yang membuat berlebihan lah. Segala Betul. sesuatu diapresiasi secara berlebihan akan berdampak buruk, lebih Ya, buruk lagi. betul. Makanya tadi bencana pandemi ini bukan menyepelekan bencananya. Betul. Bukan tidak percaya ya Bukan Pak. tidak Betul. percayanya, bukan kepada pandeminya, tapi sikapinya, menyikapinya bagaimana. Kalau menyikapinya dengan fobia lalu seolah-olah kita di semuanya ini menjadi buruk, ya itu bahaya juga. Jadi akhirnya menjadi kita nggak sembuh-sembuh dong. Nah, jadi sikapi dengan baik. Cara menyikapi dengan baik contohnya pakai prokes seperti Ya. ini, kemudian jaga jarak, makan yang banyak, tidur yang cukup, istirahat, olahraga, rajin, begitu itu sikapi kan? Sikapi dengan biasa saja bukan berarti Sikapi. tidak mengikuti protokol kesehatan ya Betul. Pak ya. Tetap ya Pak kan, itu Tetap. prosesnya tetap dijalankan. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian sakit, sikapilah Ya. dengan baik. Ya. Saya sakit itu apa? Sakit itu kata Allah digugurkan dosa. Pengguguran dosa, iya betul Pak. Kalau sudah digugurkan dosa berarti kita bersih kan? Betul. Kalau sudah Dicuci Pak ya. kalau sudah bersih yang datang apa nanti? Yang datang yang amal baiknya, Rezeki. rezekinya, iya betul Bapak. Oke. Subhanallah. Jadi cara berpikir itu yang harus kita biasakan. Gagal, sikapi dengan baik. Karena tidak ada orang sukses yang tidak gagal. Gitu. Orang yang tidak sukses suruh dia yang tidak gagal. Ada ya Pak? Hah? Ada ya? Jadi paham itu. Bukan ada, memang harus begitu. Harus begitu ya Pak? Harus begitu. Baik. Jadi orang sukses itu ya orang gagal. Ya orang gagal, dia yang tidak pernah gagal. Oh begitu. Jadi orang sukses itu berangkat dari yang katanya orang gagal. Betul. Padahal sebetulnya suksesnya tertunda saja. Nah ini bahasanya. Apa harus berproses Pak? Ya, itu kita main logika ini, Betul. logika. Jadi gagal itu penyebab sukses, itu logikanya. Oh, karena gagal itu jadi dia berpikir lagi. Iya. Nah, mindsetnya dirubah lagi, maksudnya gitu Pak? Itu penjelasannya. Oh, begitu. Logika ininya bahwa orang gagal itu ya akibatnya sukses. Orang sukses hati-hati loh, akibatnya gagal loh ke depan. Maka dari itu orang yang sukses dia harus bikin project supaya tidak kembali lagi gagal. Kegagalan yang sebelumnya ya. Nah, oh, jadi gini ya, begitu. tadi kuatnya itu tidak ada orang sukses tidak gagal. Dan orang gagal itu dia yang tidak pernah gagal. Nah, itu quote-nya. Agak sedikit high order thinking kan. Ya. Ini pola pikir. Ini pola pikir anak-anak. Pola pikir anak-anak. Hati-hati. Dan ini saya belajar dari Quran, belajar dari pengalaman, belajar dari tokoh-tokoh besar dunia. Kayak Mark Zuckerberg, kemudian Nadiem Makarim, Pak Menteri kita. Ya, Pak Menteri bilang, Mas Menteri. di barat itu kalau orang gagal biasa. Di barat itu orang gagal biasa. Makanya orang tidak pernah takut gagal. Sehingga banyak inovator-inovator lahir. Oh iya. Makanya gagal karena dia mau mencoba mungkin. Betul. Ya Pak? Oh begitu. Orang tidak mau mencoba karena biasanya takut ya. Iya. Takut apa? Takut gagal. Ya sudah selesai. Dadah. Dia nggak akan jadi inovator. Ya. Tadi ada anak yang mau jadi investor saham. Ya. Takut gagal. Sudah seumur-umur dia nggak akan pernah jadi mendapatkan sukses. Karena gagal aja enggak. Berarti Fauzan sudah melaksanakan atau mengaplikasikan ini sudah. Ya Pak? Oh, ilmu gagal itu sudah dikerjakan, keberaniannya itu sudah. Dan orang-orang yang inovator itu orang-orang yang berani mencoba itu. Ya. Tapi dengan literasi juga yang harus dipelajari. Betul. Oke, jadi santai saja. Gagal itu bagian daripada hidup. Dan di muka bumi ini tak ada satu orang pun yang tidak pernah gagal. Betul. Sekalipun Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke. Semua pasti pernah gagal. Mengalaminya, termasuk Nabi Adam. Oh iya, betul. Kenapa makanya turun di muka bumi? Karena ada gagal. Karena dia gagal. Betul, Pak. Tapi gagal itu sunatullah. Ya setiap orang pasti melaluinya. Makanya jangan dimaki-maki, kegagalan itu dosa itu. Jangan jadi mengumbar-ngumbar juga ya Pak. Dosa dianggap buruk salah. Kalau dosa gagal dianggap satu hal yang buruk juga salah. Kita negatif thinking dong.
Berarti kegagalan ini balik lagi ke masalah mindset juga ya Pak. Mindset. Overthink, jadi kitanya suuzon, itu Tuh. bisa juga kan ya Pak? Makanya gagal itu logikanya penyebab sukses. Baik, Ketika gagal, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah saya ya. ditakdirkan sebentar lagi akan jadi orang sukses. Tapi kalau Amin. enggak pernah gagal, astagfirullahaladzim. Karena saya tidak akan dapat sukses dong. Betul Pak. Gitu kan? Oke, Tuh. sekarang anak-anak lulus SMA kelas 12. Berapa kali dia gagal? Matematiknya gagal, fisikanya gagal, kimianya gagal, sejarahnya gagal. Pernah dia, tapi kan dia jalan terus. Ya, Akhirnya betul. 3 tahun sukses lah dapat ijazah. Ya. Saya tanya, apakah anak-anak yang dapat ijazah selama 3 tahun dia nggak dapat kegagalan? Nggak mungkin. Tapi kalau yang tidak pernah dapat kegagalan, dia berarti orang gagal. Ya. Quotes of the day ya. Every Oke. success man must be failed. Pasti pernah gagal ya. Dan itu cara berpikir orang-orang hebat itu. Iya, betul Pak. Kayak saya lihat tokoh-tokoh jenderal-jenderal besar di Amerika itu, Iya. presiden-presiden, kuat-kuatnya begitu, selalu mengajarkan bahwa orang itu harus berani gagal, bahkan harus menghadapi kehidupan yang lebih banyak lagi sulit. Kesulitan itu harus lebih banyak lagi supaya melahirkan keunggulan katanya. Itu nanti ada quote-nya. Ada, itu beda lagi nanti. Oke. Penasaran ya? Tunggu, jangan kemana-mana. Masih lanjut nih, Lanjut. ya Pak ya. Sedikit lagi. Luar biasa. Nah, ini kan cara menyikapinya. Betul Pak. Kadang-kadang orang, Pak, gimana cara menyikapinya supaya kita itu tetap positif? Kalau berbagai kejadian itu harus disikapi kan harus baik. Betul Pak. Nah, kuncinya kalau kita mau positive thinking ada di cara menyikapinya. Jadi kalau kita mau menerima sesuatu supaya jadi baik, pikiran kita tetap baik, ada cara menyikapinya dan perilakunya. Itu Pak? Gimana Pak? Caranya gimana Pak? Caranya, nah ini saya kasih ayatnya. Wow. Dasar filosofinya. Baik, Pak. Ini kan firman Tuhan, tapi saya jadikan dasar filosofi ini. Ya. Saya breakdown, jadi cara berpikir saya. Baik. Nah, mintalah tolong. Kalau kamu diuji oleh sesuatu yang buruk maupun yang baik, mintalah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu kuncinya itu. Makanya tadi sikap terbaik kalau ada bencana ya doa. Sholat itu doa. Kalau ada bencana berdoa saja. Sekarang tadi ada berita saya di-share di grup, Pak Dea nge-share di situ. Gunung Tangkuban Perahu sudah mulai erupsi ya, betul. Siapa yang bisa ngehentiin? Ada nggak teknologi? Nggak ada Pak. Nggak ada satupun yang bisa memberhentikan. Gunung mau meletus lalu ditutup sama orang, nggak ada. Ya itu cuman mau penunggu gunung juga nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang kalau udah nggak bisa ngapain? Ya berdoa. Doa udah. Kita minta sama yang punyanya Pak. Iya. Betul. Maka sikap yang terbaik itu doa. Doa itu kan harapan baik. Betul. Maka mindset kita kalau doa pasti membangun harapan baik. Maka pasti pikiran kita baik. Ini universal ya Pak. Semua agama juga. Universal. Ya betul. Kalau orang berdoa agama Kristen, Hindu, Yahudi berdoa pasti yang baik kan? Betul. Iya. Doa itu pasti yang baik. Iya. Yang Kristen berdoa, yang agama Islam berdoa, sama-sama istighosah. Caranya beda-beda aja. Ya betul. Nah, jadi yang Muslim ya seperti kita sudah diajarkan, udah 5 waktu aja full time doa. Jadi supaya positif. Ya. Nah, di plus duha 12 rakaat anak-anak. Jadi supaya positifnya itu powernya itu full power. Apalagi tambah tahajud itu full power lagi itu kekuatan positifnya itu. Dan triple kill itu. Ya, itu kan komunikasi dengan Tuhan kalau doa ya. Itu. Ya, nah, betul. Untuk komunikasi sesama manusianya, hati-hati, kita harus pertama sekali saya titip kepada anak-anak sekalian, anak-anak, kalau kalian mau berbuat baik kepada sesama, jangan dulu loncat ke tetangga. Jangan dulu loncat ke RT, ke RW, ke desa. Iya, ke pacar. Waduh, apalagi. Subhanallah. Pacar itu nggak ada perintahnya dari Tuhan untuk berbuat baik kepada pacar. Kalaupun berbuat baik, ada perintahnya kepada selain orang tua, itu kepada suami atau istri. Kalau udah nikah. Kalau belum nikah, tetangga, ya Pak? Iya, kalaupun nikah ke tetangga. Iya, betul. Nah, tapi jangan dulu loncat ke tetangga. Iya, betul. Ini betul. Ibu bapakmu dulu, selesaiin dulu, baikin dulu. Hebatin dulu dia, kemudian kasih dia kebahagiaan. Betul Pak ya.
Gimana sih caranya sekarang ngebahagiain orang tua? Nih supaya orang tua bahagia gimana caranya? Gimana Pak cara Caranya membahagiakan orang tua Pak? enteng, bukan ngasih soal Bukan matematika. ngasih emas Pak, Bukan. ngasih mobil, No, no, no. bukan. Jadi yang gimana Pak? Kalau Allah mengajarkan kepada manusia bahwa kita berbuat baik kepada orang tua harus ngasih mobil, berarti Allah tidak adil. Karena tidak ada manusia yang tidak punya, akan ada manusia yang tidak punya mobil dong. Iya. Takutnya kan karena banyak orang mindsetnya begitu Pak. Ya itu salah. Akhir-akhir zaman seperti ini Pak, Salah. semua dikamuflasekan bahwa kita membahagiakan orang tua kalau kita sudah belikan rumah, mobil gitu Oh, Pak. oh Takutnya ada tuh jadi hari pemikiran mereka hari gitu. ibu. Ya hari ibu, Ah, bukan. hari ibu. Bukan. Dalam Al-Quran patokannya, siapa orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Dia yang mendoakan orang tuanya. Doa. Hanya doa Pak. Yes. Doa saja. Kenapa doa? Karena orang tua meninggal. Setelah meninggal butuh apa? Butuh rumah. Butuh Doa. doa Pak, betul. Banyak orang-orang yang anak-anak yang berdoa itu dia aset orang tua dunia akhirat. Keren kan? Ini cara berpikir keren ini. Baik. Dari mana cara berpikir ini? Ya Al-Quran, agama. Jadi hati-hati orang yang berbuat baik kepada ibu bapak itu bukan yang barang bere, bukan yang ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih makan tiap hari, bukan. Yang ngedoain tiap hari dia orang anak-anak yang ngedoain ibu bapaknya tiap hari itu aset dunia akhirat. Simple, sesimpel itu ya Pak. Ya, itu semurah itu. Itu. Segratis itu. Oh, sukses itu gratis di sini ternyata kuncinya. Ini makanya cara berpikir ini bukan cara berpikir permainan otak, bukan. Baik. Tapi ada panduannya tuh Al-Qur'annya. Sudah jelas. Jelas. Betul Pak. Jadi berpikir itu harus ada panduannya. Oke anak-anak, makanya kalau Anda ingin membuat anak-anak bapak-bapakmu, orang tuamu itu senang, sholat aja 5 waktu deh. Betul. Liatin. Terus tambah duha 12 rakaat tiap pagi. Hmm. Aduh, orang tua itu berbunga-bunga itu. Betul. Bahkan sampai telepon ke gurunya, budak saya jadi sholat di kumahakeun. Aduh, itu Iya benar Pak ya. serius itu. Jadi lebih memudahkan semuanya. Iya. Minta uang jajan biasanya libur di stop, dikasih. Bener. Lumayan tuh. Bisa dicoba. Kita trial ya Pak ya. Kita Dan uji ya, coba. itu kan efek dari kebaikan. Betul, betul. Bukan kita sholat karena ingin dapat dari orang tua, bukan. Tapi itu efek dari kebaikan. Ya. Karena orang baik pasti dibalas dengan baik. Pasti dibalas Rumusnya dengan begitu. kebaikan. Iya betul. Jadi anak-anak. Jadi ini Pak, mohon maaf nih Pak, dari 4 ini yang 2 ini adalah urusannya vertikal ya Pak. Vertikal. Yang keempat jurusannya horizontal tapi tetap vertikal dong Pak. Oke, ada Karena vertikalnya ridho dong. Allah itu ada di ridho orang tua ya Pak. Makanya ini kunci. Betul. Kunci. Makanya the key of the success itu. It's our parent gitu ya Pak. Ini. Luar Jadi, biasa. ini udah dikerjain, ini sudah, aduh ilmunya itu sudah cukup dah. Nanti tinggal Anda ya action aja, baca literasi silaturahmi sana sini itu. Yang ngeberkahin kan Allah. Betul Itu. sekali. Berarti kalau kita bikin orang tua tersenyum di rumah, orang tua teman-teman sekalian, berarti itu membuat Allah juga tersenyum sama kita, Betul. Pak. Siapa Wah, yang membuat luar orang tuanya biasa. tersenyum di rumah, maka dia itulah calon pemimpin di Indonesia, di Republik ini. Amin. Bahkan mungkin dunia ya Pak, untuk Insya Allah agamanya. dunia, Bu. Tidak terbatas agamanya apa ya Pak, betul kan? Silahkan Anda berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Betul. Berbuat baik kepada ibu bapamu, pasti kamu jadi orang sukses Betul. itunya. Insya Allah. Karena Berarti- itu hukum, Ya, hukum. takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siap. Qadarullah itu ya Pak. Iya. Baik. Oke, Ya. lanjut, masih ada slide lagi mungkin. Nah, ini kuat nih. Wow. Ini dari Pak Mario Teguh, saya kutip nih. Orang sukses itu banyak pembencinya, Bu. Hati-hati. Betul. Kalau mau sukses itu banyak pembenci. Jadi Betul. kalau Anda dibenci orang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Allah merencanakan kamu jadi sukses. Iya, betul Pak. Oke. Sepakat Kemudian, saya dengan mindset itu. tapi kalau kita dibenci orang, hati-hati jangan sampai kita menjadi negatif pikirannya. Maka balaslah kebencian. Jangan membalas kebencian dengan kebencian, tapi Betul. balaslah kebencian dengan kebaikan. Itu Quran itu. Kalau kata bahasa sekarangnya positif vibes kali ya Pak ya. Tuh. Ya. Tapi logikanya kita harus punya patokannya supaya itu kita punya fondasi bahwa apa yang kita kerjakan itu akan mendatangkan sesuatu yang hebat karena itu mengikuti perintah dari Allah.
Kemudian di sini ada Khalil Gibran ini orang yang kuat, bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Ya. Jadi kalau ingin ngelihat orang kuat, lihat ketika dia terpuruk, masih bangkit nggak? Tapi kalau masih terpuruk sudah langsung ya ngaringkep maneh, Baik. kemudian diem di rumah, Rebahan. mengasingkan diri, itu pecundang. Oh, seperti itu. Kalau udah gagal dapat nilai jelek dari guru, bukannya berusaha tapi malah rebahan, itu Ya, adalah orang yang gagal berarti. gagal. Bukan gagal, Pak, yang nggak mau berusaha ya. Iya, Karena kan gagal mah orang sukses kan. betul betul. Berarti dia yang malas itu. Malas, betul. Betul banget. Jadi kalau orang gagal ya orang yang buat sesuatu ya, tapi kalau orang yang tidak gagal kan tidak berbuat sesuatu itu. Kalau orang tidak gagal tidak berbuat sesuatu kan. Oke, lanjut sedikit lagi. Nah, udah terima kasih deh. Lanjut. Jadi terima kesimpulannya kan kasih. bener nggak semua orang bisa sukses? Betul. Karena sukses itu gratis, bener nggak? Gratis ternyata, Pak. Gratis. Saya baru tahu sukses itu gratis. Aduh, Ya luar biasa. salam, kemana aja selama ini, ya Allah. Keren banget, terima kasih kepada Bapak Toto sebagai influencer kita tentang yang berbicara tentang sukses itu gratis, yang sudah membuka our mindset atau mindset kita atau pola pikir kita yang selama ini muluk-muluk mungkin ya Pak ya, selama ini terlalu jauh. Mimpi boleh tinggi tapi aplikasinya harus logika ya Pak ya, harus logik. Nah inilah kita pakai logikanya di sini. Betul, semuanya kembali lagi kepada mindset kita. Dan ada beberapa hal di sini yang kita harus saya sendiri sih tadi ngutip sedikit, ternyata ada satu yang nyuri perhatian saya, yaitu buatlah orang tua kita tersenyum. Nah, maka di situ kita akan melihat senyumnya Allah sama kita atau senyumnya Tuhan sama kita. Aman hidup kita, betul begitu Pak ya? Insya Allah, Bu. Berkah, aman, sejahtera ya Pak. Ini juga harus dipahami anak-anak. Jadi bahasa itu kan bahasa hadis ya. Ketika kita orang tua berbakti kepada orang tua ridho kepada kita, maka Allah ridho kepada kita. Ini kalimat-kalimat yang mengandung, cek orang Sunda mah ngandung perah itu teh, perahan. Jadi bahasa itu bukan bahasa manusia itu sebetulnya, tapi bahasa ilahi dan punya ketetapan. Jadi kalau dikatakan bahwa ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah, berarti nasib Anda itu ada di ucapan orang tua Anda. Gitu, hati-hati. Kata orang tua, aduh kamu jadi batu deh, jadi batu tuh, makanya ceritanya kan Malin Kundang itu. Ya. Itu Malin Kundang itu ceritanya bahwa tadi begitu orang tua itu kata-katanya sangat berbisa sehingga jadi batu kau, jadi batu itu. Dan itu apakah itu omong kosong? No. Kamu nggak percaya, buktiin deh. Jangan Pak, ampun. Tapi ya kalau daripada ngebuktiin yang buruk, lebih baik kita buktiin yang baik-baik. Baik ya benar. Ya, buktikan yang baik, buktikan yang baik. Mama, sumpahin saya deh dari jadi pengusaha 100 juta per bulan penghasilannya atau 1 miliar per bulan. Sumpahin mah. Nah, biar disumpahin sama mamanya. Buktiin jadi nggak? Orang bahagia, orang sehat gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu. Jadi ya artinya jangan, hati-hati anak-anak, jangan bermain-main dengan orang tua. Kita harus betul kemana orang tua, harus baik-baik, harus hormat dan sebagainya. Supaya apa? Kata-kata yang dikeluarkan oleh orang tua kita ini kata-kata yang baik, dan itulah akan menjadi takdir kita karena Allah ridho terhadap kata-kata orang tua kita. Ini cara berpikir kan? Orang nggak mungkin menghargai orang tua kalau nggak punya pola pikir begitu. Tapi kalau pola pikirnya sudah begitu, oh ya ibu saya berarti penyebab sukses saya. Iya, kenapa begitu? Ya karena Tuhan yang mentakdirkannya. Ya kalau begitu saya harus berbuat baik kepada ibu bapak. Iya memang begitu. Ya udah kalau begitu saya akan berbuat baik. Udah, berarti Anda sudah masuk zona berkah di situ hidupnya. Pola pikirnya udah berkah, nanti perilakunya berkah, nanti sekeluarganya ikut berkah. Tunggu 10-20 tahun ke depan. Anda pasti berbeda dengan anak-anak yang lain. Itu anak-anak ya. Silakan. Oke, begitu ternyata luar biasa ya. Ternyata nggak salah-salah nih teman-teman. Kalau dari pamflet yang dikirim itu sukses itu gratis. Ternyata emang gratis. Segratis-gratis ya. Ini ada garansinya dong Pak, gratis banget ya.
Luar biasa. Garansinya Yang garansinya langsung. Tuhan. Iya, langsung vertikal. Deckingannya Bapak keren banget. Baik teman-teman sekalian, dari paparan Bapak Toto tadi, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, tapi kayaknya nggak usah bertanya deh. Kita literasi aja, menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh tadi pemateri Ada dari bertanya Pak juga Toto. boleh. Iya boleh kalau mau bertanya juga, cuman ada yang mau sharing terhadap mungkin pengalamannya tentang melakukan proses melakukan upaya sukses yang gratis ini, atau bagaimana, dipersilahkan dari kelas 11 maupun kelas 12. Teman-teman sekalian ada? Fauzan. Fauzan? Oke, ada Fauzan, ada Putri, baik. Fauzan dari 11 MIPA 6 ya. Weh, ini PK-nya 11 MIPA 6 luar biasa. Oke. Dan Bagus. ada Putri dari mana? Saya harap anak-anak bertanya ya supaya mengklarifikasi. Putri Rizky dari 11 IPS 2. Putri. Baik. Dari Putri dulu barangkali, atau Putri mau bicara langsung dengan Pak Toto? Kapan lagi? Ayo. Boleh Bu, tapi gak bakal on kamera, nggak apa-apa kan? No problem, Enggak no problem. apa-apa sayang. What do you want? Yang What do penting you want? on Oke. voice ya. Aduh, nanti kalau nggak on voice bingung saya ya. Pokoknya Oke. what do you want? Oke lah. Oke, Kan what do you gini, want? Oke. Baik Putri, silahkan Putri. kalau kita tuh pengen sukses kan Bu, tapi kita tuh kadang ngerasa putus asa, sama kayak ngerasa jauh banget dari Allah, gimana tuh Oh bakal gitu. sukses enggak? Bakal sukses enggak? Baik, Bapak ini ada Putri dari 11 IPS 2. Katanya untuk menuju sukses itu kadang-kadang ada perasaan putus asa, ada perasaan apa, atau kadang-kadang ada perasaan jauh dari Allah, baru prasangka ya Pak Putri. Itu bagaimana Pak Ya. menyikapinya? Apakah itu jadi penghalang kita untuk sukses apa enggak gitu? Ya ini Putri, ini kesalahan berpikir. Kalau Bapak lihat ya, kesalahan berpikir Putri. Putri itu udah salah berpikir di situ. Kenapa? Karena tadi kok saya Pak merasa jauh dari Allah. Ini saya katakan, saya tanya kepada Putri, Put, kalau kamu merasa jauh dari Allah, baik atau buruk menurut kamu tuh? Akibatnya negatif atau positif nantinya? Negatif. Nah, kalau Anda sudah tahu itu, maka berarti cara berpikir Anda itu salah. Makanya Anda harus mencoba melakukan sesuatu yang sesuatu itu membuktikan bahwa secara fisikly Anda sudah menjadi bagian orang yang dekat dengan Allah. Apa yang harus Anda kerjakan, Put? Supaya kamu merasa dekat dengan Allah, apa yang harus kamu kerjakan? Sholat. Oke. Tapi kalau misalnya sholatnya masih bolong-bolong gimana? Ya, maka dari itulah yang membuat Putri jauh dari Allah itu karena kamu tidak yakin bahwa perbuatan kamu itu disukai Allah karena bolong-bolong. Maka upayakan menjadi disiplin. 5 waktunya disiplin dulu, Put. Sehingga kita mau punya keyakinan, kepercayaan diri di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah disiplin. Nah, Allah kan pasti suka gitu. Tapi kalau Allah merintahkan 5 waktu tapi kita tidak, ya pasti otak kita akan negatif karena merasa bahwa apa yang saya tidak memenuhi apa perintah Allah, tidak taat kepada Allah. Nggak mungkin orang yang taat dianggap dekat kepada Allah. Jadi upayakan dulu 5 waktu, disiplin dulu. Itu insya Allah kamu akan berangsur-angsur, putus asamu akan hilang, persepsi positif negatifmu kepada Allah akan berubah, akan menjadi positif. Di situ karena Allah mencintai orang-orang yang taat kepadanya. Oke, Bud ya. Itu kuncinya satu dulu itu. Nah, jangan dulu cari apalagi. Itu dulu, kerjakan dulu, rasakan dulu. Sholat itu ada rasanya. Sholat itu main pikiran. Sholat itu ada rasanya dan ada tindakannya. Tindakannya sholat ruku sujud gitu. Kemudian disiplin, ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Tapi ada rasanya nanti di hati kita ini kok ada tenangnya. Di otaknya ada positif thinkingnya. Nanti ke hartanya kok ada
Lancar. wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kok otak saya jadi cerdas sih? Kok saya jadi senang baca sih? Kok saya jadi senang webinar sih? Kok saya senang jadi diskusi tuh? Allah nanti Ya. akan menggiring kepada hal-hal yang positif setelah kita berusaha taat dulu. Hmm. Maka anak-anak yang 15 tahun ini, anak-anak yang sudah usianya 16 sampai 21 tahun usia SMA itu, tolong deh, Anda udah sehat akalnya, Anda sudah berfungsi akalnya. Yang muslim, yang non muslim, kerjakan ritual agama-agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena di situ Tuhan akan menurunkan berkahnya kepada kita semua. Ya Put ya, itu solusinya itu. Nah, kalau Putri ingin membuktikan lebih cepat lagi perubahannya, sholat 5 waktu full time plus duha 12 rakaat. Sebulan aja cobain. Dijaga disiplin. Akan ada amazing itu. Dicoba. Coba. Iya. Kuncinya gini, kenapa harus mencoba? Saya tanya begini, Bu Indah, pernah Ya. mendengar gak Nabi Musa membelah laut? Pernah, Pak? Pernah ya? Ya. Nah, karena Nabi Musa memukulkan tongkatnya, laut terbelah, begitu? Ya. Bu Indah, saya tanya, kalau Nabi Musa pada saat itu tidak memukulkan tongkatnya, lautnya terbelah nggak? Nggak akan, Pak. Karena nggak dicoba, dipukulkan. Iya. Betul. Nabi Musa tuh mencoba, karena dia tongkat, ini gimana saya menyeberang? Kata Allah kan perintahkan, pukulkan tuh tongkatmu. Kalau Musa diam aja nggak mukulin, itu laut nggak akan terbelah. Betul. Tapi karena Musa taat kepada Tuhan, dipukulkan, belahlah laut. Nah sekarang, wasta'inu bisobri wa sholat. Ya. Minta tolonglah kepada Dengan- Tuhanmu dengan sholat. Allah sudah merintahin sholat. Kamu nggak ngerjain. Laut terbelah nggak? Ada mujizat nggak nanti? Nggak akan ada. Ya, betul, Pak. Tidak akan ada perubahan kalau kita nggak mau Kan, berubah. makanya Ya, harus betul. nyoba dulu, praktekin dulu. Kalau sholat 5 waktu, ya 5 waktu lah. Jangan ada 4, jangan ada 3, jangan kadang 2. Gitu. Jangan begitu dong. Bolong-bolong, Pak. Nah, oke, Bud. Sekarang kamu suka bolong-bolong sholatnya, Bud? Ya kadang. Bolongnya di sholat apa, Bud? Asar atau enggak zuhur. Oke, asar kelewat gitu. Iya. Oke, ketemu maghrib ya? Hah? Betul. Asar Iya kelewat juga kan, sih. berarti ketemunya maghrib gitu. Iya. Ya, maghrib kamu asar dulu, gantiin dulu. Itu bisa, Pak. Ada bilang kodo, ada bilang menggantikannya. Tapi ada yang memang tidak boleh menggantikan. Tapi ini darurat, menjaga daripada kita Tidak sama meninggalkannya. sekali. Atau ada yang bilang orang sholat tobat, macam lah caranya. Jadi artinya, karena Nabi dulu dalam perjalanan ketika asar sudah menjelang ini, kemudian dia berhenti jalan terus saja sampai ketemu maghrib. Betul. Nah, maghrib itulah dikerjakan sholat asar. Jadi Itu mungkin karena ini juga, safar ya, Pak? ya itu mungkin kajian-kajian lah dari para Ya, ulama betul. juga harus lebih mendalam lagi. Kita harus literasi lagi ya. Tapi saya membaca bahwa ada kodok juga. In one condition ya. Orang-orang yang sholatnya tertinggal itu bisa diganti. Ya. Gitu. Seperti logikanya dari puasa. Ketika puasa tidak dikodok di lain waktu. Betul. Nah itu. Nah tapi itu jangan dilakukan terus-menerus. Ketika itu hanya ketika darurat saja. Atau lupa mungkin Sekarang begini, barangkali ya, logikanya. Pak. Ya. Kita itu taat kepada Allah atau taat kepada waktu? Taat kepada Allah, Pak. Ya kalau taat kepada Allah, di mana waktunya Allah itu pasti menerima, insya Allah. Ya, maksudnya ke situ. Ya. Jadi in one condition kalau lupa ya, Pak. Lupa. Bukan disengaja. Bukan disengaja. Oke, begitu Enggak lah, Putri. nggak sengaja. Iya, kan Oke. nggak ada yang disengaja ya, tapi kadang-kadang jadi gini. koream. Manusia ini tidak selamanya full power. Betul. Pasti ada lemahnya. Kalau dia sakit tidur. Kalau nggak bisa berdiri duduk. Kalau bisa duduk tidur. Kemudian kan itu Allah itu sangat fleksibel. Allah itu sangat Rahman dan Rahim. Ya, betul. Jadi Pak, kalau sepakat. lupa, ya di saat ingatlah kamu kerjakan. Itu. Baik, Pak, baik. Jadi jangan mempersulit kita di hadapan Allah Subhanahu wa Simpel taala. aja Allah padahal ya. Ghafurur Rahim. Oh, Allah iya. Ghafurur Rahim. Maha pengampun. Dan yang menentukan sholat itu baik atau tidak bukan manusia. Ya, betul. Allah. Betul Silahkan sekali, Pak. itu urusan pribadi Anda. Ya. Tapi saya sampaikan komitmen lah kepada yang kalau Allah memerintahkan menyotohkan Rasulullah 5 waktu, ya kerjakan semaksimal mungkin. Saya kadang-kadang begini, tidur malam ketika Isya nggak kelewat. Ketika mau masuk sholat subuh, Ya. laksanakan Isya dulu.
Karena Oh. komitmen saya 5 gitu. Dan itu komitmen kepada Allah. Jangan Masa- sampai 4 gitu ya, Pak. Iya, Oh. kapanpun mengerjakannya Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Ya Tapi Allah, bukan disengaja ya. Sekali lagi ya, teman-teman. Maksudnya Bapak bukan disengaja loh. Tetap berdisiplin ya, Pak, Begini, betul. kalau orang bertransaksi dengan Allah, mau disengaja pun tidak, Allah akan mengajarinya. Pasti diberikan hidayah maksudnya. Iya. Oh, ke situ, teman-teman. Kalau dengan Allah Baik. transaksinya bukan dengan manusia, disengaja atau tidak, Allah pasti mengajari manusia itu. Oh, seperti itu sayang. Nah, Insya Allah Putri kalau nawa itu ya Pak, iya. kalau niat mau berusaha Allah pasti kasih jalan sama kita. Iya. Itu. Begitu barangkali Putri, Oke, Put. gimana sayang? Dan hati-hati, Put. Putus asa Hmm. itu salah satu yang dilarang di dalam Al-Quran Ah, itu. Dengar baik-baik tuh sayang, semuanya juga ya. Bukan Walaupun hanya untuk Putri ya Pak ini ya, iya, untuk untuk anak-anak yang lain. semuanya. Putus asa itu berarti Anda kehilangan Tuhan. Ya kan? Berarti musyrik dong Pak. Ya iya, makanya Naudzubillah min dzalik. putus asa itu dikabarkan dalam Al-Quran sama dengan perilaku orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Bahaya Oke, itu. teman-teman. Hati-hati. Jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Selama Allah itu ada, Allah hidup tidak? Allah hidup. Hidup Pak, maha. Allah tidak akan mati. Tidak akan mati. Kalau kita Kekal. berharap kepada Allah, harapan kita tidak akan pernah mati. Nah, itu quote berikutnya. Nah, oh luar biasa ya. Nah, itu anak-anak. Oke, jadi haram putus asa itu. Haram. Put, Ya, Bu. haram putus asa ya Put ya. Ya, Bu. Makasih, Pak, Bu. Sama-sama sama-sama. Putri. Baik, itu tadi pertanyaan dari Putri Rizkia 11 IPS 2. Luar biasa nih IPS Pride ya. Oke. Sekarang dari 11 MIPA 6 ada Fauzan Muhammad Hilmi kelas 11. Ini calon entrepreneur kita Pak, insya Allah. Investor kita Amin. ini, Iya, investor. investor nih. Baik Fauzan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Pak, Bu, dan teman-teman sekalian. Saya ada sedikit satu pertanyaan, tapi ada tadi kata Ibu boleh ini ya nyampein ulang ya atau gimana? Boleh. What do you want? Oke. Oke. Boleh Fauzan, kata Bapak, what do you want? Everything is okay. Oke. Saya tadi mau sedikit bahas poin-poin yang tadi saya catat ya Pak ya. Yang pertama itu tadi kan kalau takdir itu sama dengan tindakan dan sama dengan pola pikir gitu. Jadi kalau pola pikir kita selalu negatif thinking, yang maka tindakan kita dan takdir kita yang ke depan itu nanti ya bakal negatif gitu, bakal ya kita juga bakal rugi gitu Pak ya. Lalu yang kedua itu di surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-7 yang mana wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Itu Al-Baqarah. Berbaik sebab akibat baik. Jadi kalau sesuai hukum Newton 3 juga ya Pak ya, di mana aksi sama dengan reaksi ya Pak ya. Ya. Jadi, itu rumus fisika, teori fisika. Ya rumus fisika juga, di mana kita ngasih aksi maka reaksi juga bakal timbul gitu. Yang mana kita juga kalau ngasih kebaikan maka yang kita dapatkan juga bakal kebaikan gitu. Tuh. Kan juga apalagi kalau keburukannya juga keburukan gitu. Jadi nggak akan mungkin kalau keburukan jadi kebaikan. Walaupun ada juga itu kebaikannya yang fana gitu, yang di keburukan lain gitu. Lalu yang ketiga itu ada hidup ini semua baik, yang mana baik walaupun sedang terkena bencana, sakit apalagi kegagalan apa ya. Ya. Jadi saya dengan poin Bapak yang mana orang gagal ialah orang yang tak pernah gagal. Sukses itu adalah orang yang pernah gagal gitu. Karena saya ikut lomba apa tuh? Lomba ceramah waktu SMP ya kalau nggak salah. Waktu itu bisa dikatakan gagal gitu. Karena nggak juara gitu ya. Pas saya kemarin waktu Ramadan awal saya coba lagi gitu, ada apa tuh Ramadan festival apa ya, saya lupa di ini tuh di PPT yang nyalain ceramah sama kaligrafi sama apa lagi ya, azan kalau salah lomba gitu. Saya coba lagi gitu kan, ikut gitu, siapa tahu bisa gitu, maksudnya ya juara setidaknya gitu ya.
alhamdulillah saya udah nyoba, Mm-mm. alhamdulillah juara saya. Jadi benar, menurut saya juga setuju dengan tempat-tempat yang ini, yang mana orang sukses itu ialah orang yang pernah gagal gitu. Dan Iya, sebaliknya, orang yang gagal itu ialah orang yang tak pernah gagal. betul. Lalu yang keempat itu adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, surat kedua, maaf, yang mana wasta'inu bisobri wasolah dan wasta'inu bisobri wasolah, dan wasta'inu bisobri, dan bersabar dan sholatlah, karena kalau kita diterima musibah atau apa ya, apa yang maksudnya kita punya tujuan nih. Salah satu tujuan itu untuk menggapainya bagi kita orang Islam itu ya sholat dan sabar lah gitu kan. Karena dengan sholat dan sabar lah itu, saya lihat tadi juga poin-poinnya itu, mana ada 5 apa ya poinnya Pak? Tadi itu yang sholat duha, sholat wajib, sholat duha, udah gitu sholat 4. tahajud, sama Baik, sholat apa tuh? Tadi teh? 5 waktu duha, tahajud, berbuat baik pada orang tua. 4 Fauzan, ya. 3 tadi itu kalau ditambah yang berbuat baik itu sebenarnya gini nih maksudnya. 3 tadi itu emang agak sulit ya, jujur bagi saya juga untuk mempertahankan qobla subuh itu, wah agak sulit. Tapi kalau dalam agama ini selalu biasa kok teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya dari yang poin pertama akhir didahulukan gitu ya, walaupun yang dahulukan dulu juga Tuhan dulu gitu, wajib dulu gitu kan, tapi wajib dengan orang tua ini beriringan, pasti yang 2 tadi tengah ini bakal mudah gitu. Ibarat kayak kita mau ngafalin tajwid, ada idgham biguna, idgham bilaguna, sama ikhfa, sama iklab, ikhfa sama ya idgham, ikhfa, sama izhar. Kalau kita bisa apal atau paham idgham sama iklab sama izhar, ke ikhfa nanti gampang gitu, kayak gitu. Jadi kalau kita udah paham, kalau bisa apa tuh, eh, orang tua, kita berbuat baik kepada orang tua dan tetap mempertahankan sholat wajib itu, nanti ke yang 2 sunnah ini gampang gitu. Nanti ada aja waktunya gitu, peluang atau kesempatan itu nanti bisa gitu kita pertahankan gitu, insya Allah. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kalau kita mempertahankan yang wajib dan yang orang tua, membantu orang tua, kepada orang tua, nanti ke yang sunnah itu gampang gitu. Diberi kemudahan oleh Allah juga, dan oleh orang Oke. tua itu bakal ngebangunin sholat subuh, bisa jadi kan ya. Cukup. Dan itu poin kelima tadi itu, orang sukses itu banyak pembencinya dan tidak membahas kebencian. Menurut Khalki Gibran juga, orang yang kuat itu bukan mereka yang selalu Menang. melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh gitu. Jadi janganlah kita latai asuk, atau Bapak juga tadi ya bilang ya, kata Allah lebih tepatnya, kata Allah Bapak, terus Bapak yang menyampaikan ulang gitu, latai asuk, janganlah putus asa gitu kan. Karena Allah bersamamu gitu, dan tidak akan meninggalkanmu gitu ya Pak. Oke. Dan tadi ada pertanyaan Pak, kalau gimana caranya kita bisa satu step by step gitu Pak, buat misalnya saya kadang kan kalau misalnya, jujur aja saya kadang kalau misalnya aktivitas gitu, misalnya inginnya riset ini gitu kan, malah risetnya double gitu, jadi nggak konsisten satu gitu. Gimana Pak kira-kira? Masalah. Oke. Jadi masalahnya kalau Anda ingin riset satu tapi malah risetnya jadi 2 riset gitu. Maksudnya ke fokusnya mungkin, Pak. Ya, saya pikir Kefokusan. gini, Anda apapun yang Anda kerjakan asal semua dilakukannya 100% itu bisa. Bahkan sekarang anak-anak mindsetnya udah berubah. Jadi misalkan kita nih saya belajar sejarah. Sejarah itu umur-umur. Itu justru kurang bagus karena nanti dia akan menjadi sudut pandangnya terbatas kepada sudut pandang sejarah saja. Jadi sekarang dianjurkan oleh Pak Menteri itu, dianjurkan untuk belajar 3 semester keluar jurusannya, belajar fisika, kimia, biologi, terserah, supaya sudut pandang itu menjadi holistis. Jadi kalau justru bagus kalau Anda mau mengerjakan sesuatu
Tiba-tiba Anda juga pengen mengerjakan yang lain, ada satu pekerjaan, ada 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan. Asal Anda pandai membagi waktu dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, justru itulah yang dibutuhkan manusia-manusia sekarang. Itu yang disebut dengan manusia berkarakter entrepreneur. Gitu. Karakter entrepreneur ya Pak. Iya, Luar biasa. Berarti harus manajemen waktunya luar biasa ya Pak ini ya. harus luar biasa. Untuk bisa melakukan multitasking. Betul. Begitu Pak? Betul. Harus Betul. multitasking sekarang orang-orang nggak bisa. Betul. Kalau bisa satu objek, satu itu aja nggak bisa. Dia harus minimal Ini 3 sudah atau 4. 1 jam ya Bu Liris? Minimal 3. Baik. Begitu Fauzan. Jadi kalau seandainya kita dalam melakukan satu research ternyata kita menemukan research yang lain, itu lebih bagus ya Pak sebetulnya ya. Iya, lanjutkan aja. Tapi lakukan semua proyek itu dengan baik dan terencana. Betul. Harus matang rencananya. matang. Betul. Matang, insya Allah. Begitu. Fauzan, bagaimana sayang? Dan terima kasih loh sharingnya, dan itu keren banget untuk seukuran generasi Z ya Pak ya. Ya, Untuk seukuran anak-anak yang katanya labil, Mami yakin enggak anak-anak SMA 15 mah karakternya luar biasa, hebat-hebat, karakternya kuat-kuat, ya. karakternya semuanya memiliki karakter yang sukses semuanya. Amin. Dan harus diawali dengan positive thinking. Positive thinking. Kalau ngelihat gini, ada satu cerita begini. Dulu zaman sahabat nih, Umar bin Khattab itu sedang lewat, ternyata ngelihat ada bangkai anjing. Orang lain semuanya tutup hidung, mengatakan bau busuk. Tetapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, dia melihat betapa putihnya gigi anjing itu. Jadi dari bau busuk itu dia masih mengungkapkan sesuatu yang baik karena melihat giginya yang putih. Oh, Itu baik. cara berpikir gitu. Kebalikan kebanyakan orang sekarang kalau ya orang Pak ya. bilang, aduh bau ini, anjing bau nih, bangkainya, aduh bau bangkai anjing maksudnya bukan. Pakai ambigu enggak teman-teman. Ya, Bukan ini saya. biar enggak ngantuk aja ya Pak Nah, kita ya Jadi maksudnya. ada bangkai anjing, Ya. aduh ini bangkai anjing bau nih. Oh Ya. semua orang bilang bau, tapi Umar bin Khattab, begitu indahnya itu gigi anjing itu, Ya. putih sekali. Itu. Atau barangkali di kelas nggak sengaja ada yang kentut gitu ya Pak. Ya. Nggak boleh kita ngomong gitu berarti Pak. Semua orang bilang bau bau kentut kentut, gitu. bau kentut. Yang lain mungkin bisa saja. Bisa ya. Alhamdulillah berarti hidung saya masih Mas, normal, ya. nggak kena COVID karena masih bau kentut. Kenapa jadi ke COVID sih Pak? Oh, berarti mulai nanti kalau seandainya nanti di kelas ada yang kentut, alhamdulillah semua berarti masih bisa merasakan. Justru yang tidak bisa merasakan itu yang berbahaya ya Pak. Iya, bisa diswab, harus diswab. Harus diswab. Harus diswab. Bapak nih ada-ada aja. Baik, begitu Fauzan dan teman-teman sekalian, bahwa apa yang tadi dikatakan atau disampaikan oleh Fauzan, di-sharingkan oleh Fauzan, terima kasih banyak sudah literasi dengan baik sekali dengan kunci sukses yang 4. Jangan lupa ya, kita adu-aduan ya Pak. Nah, mulai sekarang mah ya, kuat-kuatan nih yang kunci 4, siapa yang sukses duluan. Begitu barangkali ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi gini anak-anak, juga kalau mau sukses itu gratis, tapi kita juga harus berkorban. Artinya jangan, ya Pak kalau 5 itu suka bolong-bolong ya dipelihara aja bolongnya, berkorban dong, berubah. Nanti Pak kalau duhanya tuh berat, kalau hanya 12 ya bertahap deh, naik 2, 4, 6, 8, 12. Hidup ini harus semakin ke depan itu harus semakin baik. Betul. Jangan sudah tahu itu tidak baik atau kurang berkualitas, bertahan saja di zona itu. Betul sekali. Ini harus progresif hidup ini. Terus coba. Awas, bukan progresif tempat futsal, progresif maju, oke? Signifikan Oke. begitu ya Pak ya. Oke, di sini Sip. saya tanya, mampu nggak semuanya sholat 5 waktu full time dan duha setiap hari, mampu nggak? Kalau saya sih harus mampu, yakin kan Ya, semuanya Kalau harus. mampu gimana? Sekarang Bu Endah atlet softball. Iya Pak, atlet Berat gater. mana sholat yang softball? Berat sholat Pak. Hah? Berat sholat jujur Pak, Cek karena saya mah banyak setannya. capek kene softball saya mah. Betul. Kudu lompat kali tukar dia, Betul, ya kan? Kudu betul. minum, kudu mau apa? Sholat mah tuh, kudu mau tempat minum dan sebagainya. Iya. Dan didinya harita Ya, kan nih. betul. Tapi Betul? kebanyakan orang banyak yang Ya itu lupa makanya ya, Pak. mindsetnya yang harus Betul. dibangun. Sekarang begini, supaya mindset sholatnya itu
energinya positif gini. Siapa yang 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan hidupnya mau mapan? Pasti semuanya, Pak. Pasti semuanya ya. Betul. Maka kalau Anda Amin. harus belajar ini, belajar itu dan sebagainya, berat toh. Tapi sekarang konsistenlah beribadah sesuai Betul. dengan keyakinan masing-masing. Betul, betul, Dan betul. isi setiap ibadahmu itu dengan doa yang positif kepada Tuhan. Ya Allah, 15 tahun ini aku harus menjadi seorang CEO. Amin. 15 tahun ini aku harus punya penghasilan 100 juta per bulan. Amin. Doa aja kan bayar nggak sekarang kayak gitu? Gratis, Pak. Gratis, ya udah lakuin aja. Doa mah nggak ada yang bayar, Pak. Iya. Gratis, ya nggak Kalau teman-teman. gratis lakuin aja yang sering. Udah kuncinya begitu. Benar ya, sepakat ya teman-teman sekalian semua ya Pak. Terima kasih loh Bapak dan terima kasih Fauzan dan juga Putri tadi ya dari 11 IPS 2. Barangkali ada lagi dari teman-teman sekalian, ada yang mau sharing barangkali kemarin habis disayang atau digugurkan dosanya sama Allah, atau barangkali ini nih setengah jalan sedang melakukan upaya atau berproses untuk menuju sukses. Barangkali ada? Ayo, ada lagi sayang? Come on. Ada semangat nggak setelah ini? Ada dong, bilang dong ada Pak gitu ya. Ada semangat nggak untuk berubah menjadi lebih baik? Ada enggak? Ada dong. Ada apa? Wih, Mantap. keren. Kalau begitu, berarti Anda kalau Anda katakan Anda semangat untuk berubah, itu tanda bahwa rahmat Allah sudah datang. Tuhan sudah memberikan Amin. berkat kepada Anda. Itu. Amin. Insya Kalau Allah, amin. ada hati niat baik itu berarti Allah sedang bereaksi itu. Allah sudah memberikan reaksi. Iya, sudah memberikan sedikit sentuhan-sentuhannya. Iya. Tinggal bagaimana kita ya Pak ya. Alhamdulillah, subhanallah, Ya, subhanallah. Akbar. subhanallah. Mudah-mudahan anak-anak kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk menjadi anak-anak yang terbaik. Ya, amin. Dengan versinya masing-masing tentunya ya Pak ya. Silahkan. Berkembang. Spread your wings, fly gitu kan ya, kalau kata bahasa nggak tahu apa artinya lah, Mami juga baca ya. Oke, teman-teman sekalian yang tadi bertanya dan nanti yang akan bertanya, I don't know who, tapi yang pasti mendapatkan hadiah top up Action Pay sebesar Rp50.000. Weh. Jangan lupa download Action Pay. Bentar Pak, saya mau nanya nih, Action Pay itu apa sih Pak? Seperti apa sih Action Pay? Nah, anak-anak gini, sebetulnya program semua yang Bapak programkan di SMA Negeri 15 itu kalau dibaca serius, dilakukan serius, itu Bapak sedang merencanakan kalian semua akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di Republik ini. Amin. Amin. Serius Insya Allah. ini. Amin. Jadi nggak ada program pendidikan yang sekonsen ini. Satu, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itulah orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya dan ditempatkan di tempat-tempat terbaik. Yang kedua itu wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, nanti yang selalu berbagi rezeki. Sebab presiden berbagi rezeki enggak? Berbagi Pak. Makanya dia jadi presiden. Oh iya ya. Gubernur berbagi rezeki enggak? Banget Pak. Maka dia jadi gubernur. Wah, Mami kurang berbagi. Jadi bupati. Berbagi Pak. Kepala sekolah. Ih, berbagi dong Makanya kalau Pak. jadi pemimpin banyak-banyak berbagi gitu. Udah Oh, selesai. gitu ya. Jawabannya segitu aja dah. Mami belum bisa berbagi, jadi belum ya Pak ya. Iya. Baik. Tapi berbagilah dari mulai yang kecil-kecil, dari 1.000 Betul, perak, ya. 1.000. 1.000 itu besar atau kecil? Kalau kata saya mah kecil Pak. Kecil di hadapan Kecil manusia, ya. tetapi di hadapan Allah 1.000 itu orang bisa masuk surga. Oh iya Pak. Sekarang begini, ini kan ada keseimbangan. Kalau timbangan ini keseimbangan Ya. begini, misalkan Anda pas di akhirat keseimbangannya begini, ini orang mau kemana nih? Ini beratnya nggak jelas nih beratnya. Berat ke kiri atau berat ke kanan? Ya. Berat ke kiri masuk neraka kan? Ya betul. Berat ke kanan masuk surga. Masuk surga Ini Pak. orang mau kemana? Ini ada di tengah-tengah, nggak ke kiri nggak ke kanan. Ya. Tiba-tiba dia, Pak, saya pernah sedekah 1.000 perak. 1.000 perak itu akan memberatkan menjadi beratnya ke kanan. Masuk surga. Itu bisa Pak seperti itu. Ada dalam hadis. Luar biasa ada Betul. dalam hadis ternyata. Jadi kan kebanyakan pengennya timbangannya berat ke kanan semua Pak, tapi sholatnya bolong. Orang tuanya nangis-nangis. Orang tuanya mus-mus ke sekolah. Aduh Bapak Ibu kumaha putra abi teh ieu teh
hilap jalan ke sekolah. Banyak yang seperti insya Allah SMA 15 mah nggak ada ya Pak. Ya. Dan mulai hari ini semua berkarakter kuat menuju sukses. Dan jangan lupa ternyata ada action pay juga ya Pak ya. Iya, action pay itu alat atau teknologi yang supaya kita kalau sedekah itu ya nggak harus ngeluarin Memudahkan kocek. Ya, maksudnya. tiap Ya. hari aja udah dia kontak, tak, dan itu di waktu subuh diambilnya. Oh, padahal ada kan ada nih Pak. Kan sedekah mah di mana weh? Gampang weh. Tapi ternyata kalau sedekah di mana weh, kita keluar berproses akan memakan waktu lama lagi ya Oke, Pak. begini deh, Kalau ini analoginya begini, Bu. memudahkan gitu ya Ya, Pak. Bu Indah, analoginya begini. Ya. Kalau kita kencing di mana saja akan jadi pupuk. Tapi kalau kencing itu ditampung bisa jadi pupuk. Bermanfaat bagi orang banyak. Sama dengan sedekah 1000 receh di mana we. Ya itu nggak emang bermanfaat, tapi manfaatnya nggak punya daya powerfulnya yang tinggi gitu. Iya, Tapi betul, kalau Pak. sedekah itu dikumpulin 1000 orang dikumpulin 1000 perak itu bisa bikin rumah, bisa dari nyelesain yang rumah. kecil jadi besar. Iya, seperti Oh, menampung air seni, air betul. kencing kelinci Ya, ditampung itu bisa jadi pupuk, betul. dijual bahkan laku. Tapi Baik. kalau kelincinya lari sendiri kencingnya di mana saja nggak jadi apa-apa. Baik. Nah ini bakal itu manajerial penting ya anak-anak itu. Kalau sebagai orang Islam belajarlah, orang Indonesia Ya, belajarlah untuk menjadi manajer yang baik. ya. Indonesia itu kaya anak-anak. Indonesia Banget, itu Pak. duitnya banyak. Luar biasa. Indonesia Sumber daya duitnya alam. banyak. Iya, betul. Ya, yang kekurangan apa? Kekurangan manajer. Manajer. Ya, Serius. betul. Setuju ya? Teman-teman sekalian, be the next leadership. Ya, Pak. Betul. Betul sekali. Jadi maksudnya Bapak di action pay-nya ini bukan hanya mengajak untuk kita melakukan kegiatan dermawan atau kita bersedekah ya Pak, tapi juga bagaimana caranya kita bisa melakukan teamwork mungkin ya Pak. Teamwork. Dari yang kecil, Harus kompak. kompak semuanya, seragam, serempak menjadi sesuatu hal, menjadi sesuatu gitu ya Pak. Kalau Luar Anda punya biasa. 1000 perak akan bisa bantu rumah orang. Tapi kalau Anda berkumpul 1000 perak, Anda bisa menyelesaikan masalah orang. Ketika kamu menyelesaikan masalah orang, masalah kamu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Oh, taala. maksudnya ke situ. Jadi bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa. Tolong berpikirnya berhusnuzon, ya Pak Positive ya. thinking dong. Positive thinking. Sekarang urusannya lebih vertikal lagi. Insya Allah Pak, anak-anak SMA 15 dengan melakukan webinar pendidikan karakter siswa, karakternya lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, dan memiliki hati yang berhusnuzon, Amin, begitu ya Pak ya. amin. Dijauhkan dari penyakit ain lah insya Allah, begitu. Oke baik, ada lagi dari teman-teman sekalian? Selamat ya untuk Fauzan dan Putri. Putri cantik jelita dari 11 IPS 2 ya, mendapatkan top up 50.000 ya Pak ya. Oke. Wih, hebat. Ada lagi? Masih ada dong ini. Masih ada dong kita beberapa lagi. Masih ada kuota hadiah. Masih ada kuota hadiah. Ayo siapa Sip. yang pengen hadiah? Baik, ada lagi sayang? Jangan malu-malu dah, udah. Arini, Arkea, Saya izin bertanya. baik siapa? Dela ya, ada Dela ya. Dela 11 Ya. IPS 4. Baik Dela, silahkan sayang. Maaf gak bisa on cam sebelumnya. Kan gini, manusia itu selalu merasa tidak pernah puas gitu Pak. Ya, Jadi betul. saat sudah mencapai kesuksesan itu, kita harus bagaimana? Oke, makasih Dela. Dela, ini saya kasih tahu, Bapak kasih tahu ya. Saya Bapak sampaikan, ini bukan kata Bapak ini. Kata Nabi Muhammad ini. Dan ini teori sukses. Saya ambil kata-kata atau sunnah dari Rasulullah, bahkan dari Al-Quran juga banyak. Saya kasih tahu ya Dela ini. Orang sukses itu ukurannya adalah ini. Anda harus pegang. Teman-teman semua, anak-anak perhatikan. Sukses itu ukurannya adalah bermanfaat bagi orang lain. Titik itu. Semakin banyak orang manfaatnya bagi orang lain, dia semakin sukses. Semakin banyak lagi manfaatnya, semakin sukses. Manfaatnya sekabupaten, sukses jadi bupati. Manfaatnya seprovinsi, dia jadi gubernur. Betul. Manfaat se-Indonesia jadi presiden.
manfaatnya sedunia, dia jadi orang besar, jadi the great man. Nah, jadi sekarang kalau mau sukses, bisa nggak Dela ini manfaat bagi orang lain? Dela punya duit 100 juta, manfaatin deh untuk orang lain. Naik lagi untuk keuangannya, Dela punya 1 M, ya Dela manfaatin lagi untuk orang lain. Naik lagi 100 M, manfaatin. Jadi semakin banyak harta orang, itu akan semakin banyak manfaatnya, dan itu teorinya menjadi orang sukses. Itu sudah pasti ya Pak, Itu begitu. dijamin. Dijamin nanti masuk surga kalau dia banyak duit tapi banyak bermanfaat bagi orang. Masuk surga dia. Betul. Masuk surga karena hartanya. Itu Nah, ya. itu teori sukses itu. Betul, Jadi betul, hati-hati, betul. jangan ditakut. Sekarang mungkin ada orang nakut-nakuti, udah jangan jadi orang kaya, udah jadi orang kaya nanti masuk neraka leh. Orang miskin juga ada yang masuk neraka Ih, kok. banyak, betul Pak. Iya. Jadi sekarang begini, mau pilih ya, udahlah mau kaya mau miskin ya saya ingin kaya Pak, tapi ingin kaya tapi bermanfaat bagi orang lain. Good. Dan selamat. Dan Betul, sekarang zamannya. Betul Pak. Betul. Zamannya. Gimana caranya kalau ingin kita menjadi orang kaya? Ya berdoa saja tadi, mindsetnya yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi setelah punya duit yang banyak, jangan lupa berbagi. Semakin duitnya banyak, baginya semakin banyak. Semakin banyak duitnya lagi, semakin banyak lagi. Terus semakin tinggi rezeki yang kita miliki, harta yang kita miliki, berbaginya harus lebih banyak lagi. Oh, baik. Pasti masuk Luar surga, insya Allah. biasa. Insya Allah. Ya masuk Pak, surga. deckingnya Allah ya Pak. Iya. Siapa yang bisa lawan? Baik, terima kasih banyak Dela. Dela dari 11 IPS 4. Bagaimana Dela sayang? Sudah lebih kuat sekarang, Ya, lebih sudah, Pak. mantap? Semangat Dela, Insya udah? Allah, Bu. Oke, Terima lebih kasih. mantap ya Del ya. Oke Dela. Wah, lost connection Pak. Beginilah ya. Oke. Oke. Terima kasih, Pak, Bu. Baik, terakhir Mami ingatkan kembali, reminder ya, maaf cerewet ini ya, untuk jangan lupa isi absensi, simpan jejak digital Anda di kegiatan ini, kegiatan yang penuh berkah, selain dicatat oleh malaikat juga ya Pak, kita Insya Allah. mencatatkan diri. Insya Allah dicatat. Allah Betul. tahu, Allah mengerti, tahu apa yang kita kerjakan Iya. positif. Allah tahu. Dan Positif tahu thinking ya, aja. betul, Positif thinking betul. aja kepada Allah. Ya, husnuzon sama Ya. Allah. Dan itu perintah dari Ya. Allah. Jangan sekali-sekali meragukan. Kalau apa yang kita kerjakan baik, katakan saja baik dan Allah pasti mencatat kebaikan. Jangan ragu-ragu. Karena Ya. positif thinking perintah dari Allah. Betul. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, ucapan yang baik pun akan menjadi baik ke depannya, karena ucapan itu adalah doa, dan doa adalah sebahagian dari proses menuju kita ke sukses itu tersendiri. Oke. Baik, Bapak, terima kasih banyak untuk Sama-sama. harinya. Nggak kerasa, luar biasa Pak, ini sudah sesuai target sampai pukul 2:30 sore. Bapak, terima kasih, menyenangkan sekali obrolannya yang ciamik. Mudah-mudahan Ya, saya berharap sering-sering nanti ya Pak. ada pertemuan-pertemuan lagi seperti ini. Betul. Coba saya minta cari pertanyaan-pertanyaan yang Kasih Bapak Belum pertanyaan yang Anda- luar biasa ya. belum Anda temukan jawabannya. Mudah-mudahan Allah menemukannya di sini. Baik. Mudah-mudahan saya diberikan kemampuan untuk menemukannya di Amin. sini. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk isi absen, dan jangan lupa juga untuk meneguhkan hati, karena perjalanan hidup masih panjang dan tidak semudah apa yang mereka bilang di luar sana ya. Bapak, terima kasih Amin. banyak Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya Pak ya, Ya. dengan kondisi dan suasana yang lebih asik lagi dari ini. Dan anak-anak yang hadir di sini, dia sudah membuktikan dirinya sukses. Wih, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Baik, di sore hari yang luar biasa, agak sedikit mendung tapi berkah ya Pak, hujan Amin, itu. amin, Baik, amin. sedikit dari saya untuk menutup kegiatan hari ini. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan salam bakti dari kami untuk orang tua di rumah. Semoga sehat semuanya. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif agar tubuh kita juga tetap berpositif ya, bukan positif COVID, maksudnya positif dari segala sesuatunya. Vibe positif, rezekinya juga positif, pikirannya positif, dan segala sesuatunya. Baik, quotes terakhir,
bekerja keras dengan otot. Cia dulu dong, Pak. Bekerja cerdas dengan otak, bekerja ikhlas dengan hati. Kuatkanlah hati kalian semua karena dalam berproses kita pasti berkenalan dengan gagal. Jangan takut karena justru gagal yang akan mengenalkan kita kepada sukses, bukan mantan. Dan sukses itu gratis. Terima kasih banyak. Saya Indah Lestari mohon undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Thank you guys.